Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Salam jumpa kembali dengan saya, Pascalina Viani, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 8 SMP Negeri 2 Lembor Selatan, tahun pelajaran 2021-2022. Dengan tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Anak-anakku yang baik, kita awali seluruh proses pembelajaran kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi kepada kami. Bantulah kami Bapa, agar dengan akal budi ini, kami mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan Putramu, sehingga kami pun mampu meneladani Yesus Putramu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan sehingga dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan, sehingga semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan beberapa makna yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu membuat refleksi secara tertulis mengenai makna perumpamaan Yesus baginya. Baik, anak-anakku yang baik, kata kerajaan Allah terdiri dari dua kata, yaitu kerajaan dan Allah. Kata kerajaan pada zamannya lebih banyak didefinisikan sebagai suatu daerah kekuasaan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang dimaksudkan Yesus mengenai kerajaan Allah itu? Allah sendiri yang tampil sebagai Raja dalam kemuliaan dan keperkasaannya. Namun, bukan pertama-tama untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada umat manusia. Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu hadir ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Melalui Yesus, Allah senantiasa berusaha untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, Dia datang ke dunia dan mengajak manusia untuk memahami kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus bukan suatu wilayah kekuasaan, tetapi kerajaan Allah merujuk pada situasi yang menempatkan Allah tampil sebagai Raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Nah, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anakku sekalian, hukum Allah berlaku bagi semua ciptaannya, termasuk umat manusia, dan semua dipanggil menuju kepada keselamatan. Nah, dalam pewartaan kerajaan Allah, Yesus menggunakan cara-cara yang mudah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Agar kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus mudah untuk dipahami atau dimengerti oleh banyak orang
dengan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan manusia. Yesus juga menggunakan simbol-simbol cerita dan pengalaman keseharian yang dekat dengan manusia. Nah, dalam pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan semakin mampu mengenal Yesus, mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, agar pada akhirnya kita mampu menjadi pewarta kabar sukacita yang baik bagi keluarga, bagi teman, ataupun bagi orang-orang yang di sekitar kita melalui kata-kata dan perbuatan yang membawa sebuah kegembiraan, kedamaian, dan sukacita bagi banyak orang. Anak-anakku yang baik, sekarang Ibu akan mengajak bahwa berikut ini kita diajak untuk mendengar dialog tentang makna kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Kita coba lihat atau menikmati bersama. Kerajaan Allah. Teman-teman, saya mau bercerita tentang kisah kakak saya Fabianus yang sering berdiskusi dengan dua temannya, Antonius dan Andreas. Dalam sebuah kesempatan, mereka bertiga berdiskusi untuk menyelesaikan tugas pelajaran agama Katolik. Antonius berkata kepada kakakku, "Fabian, coba kamu cari di internet tentang makna kerajaan Allah pada bangsa Yahudi. Ayolah kita cari sama-sama. Siapa tahu nanti kita dapat saling melengkapi." Demikian sahut Fabianus. "Oke deh," sahut Antonius dan Andreas. Mereka bertiga pun bersama-sama mencoba mencari di internet. Kak Fabianus tiba-tiba berteriak, "Ini, aku menemukan satu artikel. Di sini dikatakan bahwa sebagian orang Yahudi memandang bahwa kerajaan Allah itu akan wujud apabila Allah atau Yesus tampil sebagai tokoh politik yang dengan gagah berani membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi." "Betul itu," sahut Antonius. "Di sini juga dikatakan bahwa pernyataan itu merupakan pandangan kerajaan Allah secara politis." Lanjut Antonius. "Nah, tulis tuh Anton, jangan sampai lupa," sahut Andreas. Ketika Anton sedang menulis jawaban itu, tiba-tiba Andreas berteriak, "Lah, ini lagi, saya bacakan. Kerajaan Allah akan terwujud jika Allah menunjukkan kuasa dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia yang baru," kata Andreas. Nah, di sini dikatakan pandangan itu bersumber dari paham apokaliptis. Apa itu apokaliptis? Lanjut Andreas. "Coba cari saja lagi di internet," kata Fabianus. "Oh, ini ada nih. Apokaliptis merupakan pandangan tentang akhir zaman," sahut Andreas. "Ayo tulis, Ton. Jangan sampai lupa," kata Fabian pada Antoni yang sibuk menulis jawaban. "Bereslah," sahut Antonius. "Berarti ada dua ya, pandangan tentang kerajaan Allah menurut bangsa Yahudi dan pada zaman Yesus?" tanya Antonius kepada dua temannya. "Ya, kita menemukan ada dua. Coba cari lagi, siapa tahu masih ada paham kerajaan Allah yang dipaparkan di internet." Akhirnya mereka bertiga mencoba mencari lagi di internet. Tidak lama kemudian Andreas berkata, "Ini ada lagi. Di sini dikatakan pandangan tentang kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, yang memandang bahwa saat ini Allah sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta
dengan menghakimi sekalian bangsa. Apa maksudnya meraja secara hukum? Tanya Fabianus. Andreas menjawab, di sini dikatakan mereka memandang bahwa hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Mantap, lanjut Antonius. Mantap, mantap, tulis dong. Jangan mantap saja, sahut Fabianus pada Anton. Demikian suasana diskusi bersama kedua temannya saat itu. Mereka berupaya menjawab, saling bertanya-tanya dalam diskusi mereka. Bagaimana dengan kalian? Nah, anak-anakku sekalian, kisah yang sudah kita dengar bersama tadi menjelaskan tentang bagaimana atau bermacam-macam pandangan tentang paham kerajaan Allah pada masa Yesus dan yang dipahami oleh bangsa Yahudi. Kita sudah sama-sama menyimak paham kerajaan Allah yang diinginkan oleh bangsa Yahudi. Nah, sekarang kita coba bandingkan paham kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dan cara Yesus mewartakan kerajaan Allah pada zamannya. Nah, ini diangkat oleh Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 yang berjudul Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pandanglah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikianlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah yang sebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, anak-anakku sekalian, demikian kisah yang diangkat oleh Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 yang berjudul tentang Carilah Kerajaan Allah. Di sini kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat besar pada paham kerajaan Allah yang diinginkan oleh bangsa Yahudi dan paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, anak-anakku, berikut adalah cara Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, ada berbagai macam teks kitab suci yang mengangkat
atau memberi contoh tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus. Perumpamaan yang pertama yang diberikan adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Itu diangkat oleh Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Berbicara tentang Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Nah, perumpamaan lain itu adalah perumpamaan tentang sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Yang kedua adalah diangkat oleh Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Berbicara tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Nah, ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Berikut juga diangkat oleh Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50. Perumpamaan tentang pukat. Ini masih berbicara tentang hal kerajaan surga juga. Kita kembali kepada tema yang dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Berikut juga tema tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu diangkat oleh Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Anak-anakku sekalian, Yesus hadir ke dunia dengan berbagai macam pokok pewartaan. Tujuan Yesus hadir ke dunia bukan tampil sebagai raja seperti yang diinginkan oleh bangsa Yahudi tadi. Menyelamatkan mereka dari perbudakan berbagai macam bangsa. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi menyelamatkan semua orang. Yesus hadir ke dunia dengan pokok pewartaannya tentang kerajaan Allah. Nah, pada zaman Yesus sudah berkembang berbagai macam pemahaman tentang kerajaan Allah. Pertama tadi kerajaan Allah yang dipandang sebagai sudut pandang politis oleh bangsa Yahudi. Yang kedua, pandangan apokaliptis. Yang ketiga, yuridis religius. Nah, ketiga pandangan ini memberi penerangan kepada kita umat manusia bahwa tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia tanpa melihat atau tanpa memandang latar belakang seseorang. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan dan mujizat. Pertanyaannya tadi, kenapa harus menggunakan perumpamaan? Nah, perumpamaan itu digunakan agar mudah dimengerti, dipahami oleh umat manusia. Kita coba lihat arti dari perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis, atau perbandingan, sehingga orang yang akan mudah menangkap makna di balik perumpamaan tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan agar pewartaannya tersampaikan dan ajarannya dapat mudah dimengerti atau mudah dipahami. Nah, anak-anakku sekalian, contoh-contoh perumpamaan tadi itu diangkat oleh 4 teks kitab suci tadi. Nah, Injil Matius tadi berbicara tentang Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 mengangkat tema tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Injil Matius juga di bab 13 ayat 44 sampai 46 berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Juga perumpamaan tentang benih. Perumpamaan tentang seorang penabur.
Anak-anakku sekalian, dalam tema ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui sebuah perumpamaan, memberi penegasan kepada kita umat manusia, bahwa Dia datang ke dunia. Dia menjelma dirinya menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Dalam hal ini kita bisa paham, beranikah kita berbuat demikian untuk menebus dosa orang tua kita, menebus dosa teman, menebus dosa orang-orang yang ada di sekitar kita? Bisakah kita melakukan demikian? Tentu tidak. Hanya Yesus yang mampu melakukan hal demikian. Dia bisa mengorbankan dirinya demi menebus dosa umat manusia. Baik, anak-anakku yang baik, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Melalui Putramu, Engkau telah mengajarkan makna kerajaan Allah melalui perumpamaan. Bantulah kami agar dapat memahami firman Putramu dengan benar, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.